Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita akan terus Allah berikan kepada kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan sehat, kenikmatan afiat, kenikmatan panjang umur, kenikmatan kita bisa mencicipi hidangan-hidangan ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala di hari-hari Ramadan ini dapat kita laksanakan dengan baik, sehingga kita keluar Ramadan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, Ramadan adalah merupakan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan ampunan. Selayaknya kita sebagai manusia, sebagai insan yang beriman, senang atas datangnya bulan Ramadan, sehingga dengan datangnya Ramadan kita bisa mempersiapkan diri untuk kita ketika masuk Ramadan. Kita target untuk kita bisa meningkatkan ibadah kita, amaliyah kita, sehingga Ramadan ini menjadikan kita jadikan barometer, tolak ukur untuk kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan dan menjalani kehidupan mendatang. Ikhwan rahimakumullah, tetapi memang selalu ada baik, jahat, senang, tidak senang, itu memang selalu ada di kehidupan kita ini. Memang ada sebagian daripada kita yang justru Ramadan mereka anggap sebagai suatu yang berat, sehingga mereka ketika datang Ramadan mereka berkeyakinan bahwa Ramadan ini menjadikan aktivitas mereka untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk hal-hal yang lainnya. Mereka anggap Ramadan ini penghambat mereka. Na'udzubillah wal iyadzu billah. Dalam satu kesempatan Habib Salim As-Satiri, Sultan Ulama, pernah mengatakan termasuk dosa besar ketika datang Ramadan ada rasa tidak senang dalam hatinya, ada rasa berat di hatinya ketika menemui Ramadan, wal iyadzu billah. Ini merupakan hal yang tidak baik. Bertobatlah kepada Allah, ubah ini, jangan sampai apa yang menjadi i'tikad Anda, keyakinan Anda bahwa Ramadan penghambat aktivitas Anda, menjadi hal yang buruk buat Anda ke depan, buruk rezekinya, buruk amaliyah dan lain sebagainya. Ikhwan rahimakumullah, ketika kita tahu bahwa ada sebagian manusia yang seperti itu, dan perlu juga kita ketahui bahwa dalam mereka ini menghadap Ramadan ada beberapa manusia yang merugi dengan masuknya Ramadan ini. Artinya apa? Artinya sebetulnya Ramadan ini dia bisa meraup untung pahala, untung keberkahan. Justru ada beberapa tipikal manusia yang ketika Ramadan masuk justru mereka termasuk orang-orang yang merugi. Singkat kata, siapa saja mereka? Ikhwan rahimahullah, yang pertama, orang yang merugi ketika Ramadan masuk adalah ketika ada orang yang menganggap Ramadan ini sebagai bulan-bulan yang biasa, sehingga dia anggap ketika Ramadan masuk biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan, tidak ada hal-hal target dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap Ramadan ini merupakan bulan yang biasa-biasa saja, yang sama dengan bulan-bulan yang lain. Itu yang pertama, manusia yang merugi ini. Sehingga dia ketika masuk Ramadan, dia tidak ada peningkatan dalam semuanya, bahkan ada penurunan dan lain sebagainya.
Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebagian manusia yang hanya berubah bagus, berubah soleh ketika Ramadan. Ya, sungguh orang yang celaka, kata Imam Ahmad, ketika mereka beribadah hanya pada bulan Ramadan. Jadi ketika Ramadan masuk, yang tadinya tidak berjilbab, berjilbab, yang tadinya tidak pernah pakai songkok, bersongkok, yang tadinya mungkin tidak pernah ke masjid. Sebetulnya bagus kalau itu dia lakukan istiqamah dan menjadikan barometer untuk dia ke depannya. Tapi tidak. Ketika Ramadan berlalu, maka apa yang dia lakukan ketika Ramadan, yang tadinya berjilbab, buka jilbab lagi, yang tadinya tidak ke masjid, tidak ke masjid, yang tadinya ke masjid, tidak ke masjid lagi, yang tadinya baca Quran, tidak baca Quran lagi. Nah ini, bahkan Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, janganlah engkau menjadi sosok Ramadhani. Apa Ramadhani? Ramadhani adalah orang yang beribadah kepada Allah, yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan. Kata Habib Abdullah Haddad, man kana ya'budu Ramadan, fa inna Ramadan qad fat, wa man kana ya'budullah fa innallaha baq. Kata Allah Haddad, barang siapa yang menyembah Allah hanya pada bulan Ramadan saja, ketahuilah Ramadan pasti akan berlalu. Tetapi siapa yang menyembah karena Allah, Allah itu maha kekal. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi dia hanya berubah bagus, berubah menjadi seseorang yang soleh, solehah hanya pada bulan Ramadan saja. Ketika keluar Ramadan, kembali asal lagi. Ini rugi orang kayak begini. Yang ketiga, dia berpuasa. Ada orang berpuasa dia, tapi hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Itu saja. Dari mulai terbit matahari, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dia mampu untuk menahan tidak makan, tidak minum. Tapi hal-hal yang lain tetap dia lakukan. Ya, tetap riba orang, tetap bohong, tetap nipu, tetap namimah, tetap riba, tetap melakukan hal-hal yang negatif. Nah ini, bahkan dalam hadis dikatakan yang artinya sebagai yang berikut, sungguh Allah tidak akan mau tahu ketika ada orang yang hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga saja, tapi hal-hal yang lain tidak dia perhatikan. Allah tidak butuh kepada itu semua. Nah, jadi orang yang ketiga ini, jadi dia hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Hal-hal yang lain tetap dia lakukan. Nah, kemudian tipikal manusia yang merugi pada bulan Ramadan, tipikal manusia yang keempat adalah dia masuk Ramadan tapi dia tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya pada bulan Ramadan. Padahal kita ketahui dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari di situ banyak hal-hal yang luar biasa. Banyak ketika kita melakukan hal-hal yang positif itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Belum lagi ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempersiapkan waktu-waktu yang dimana ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita akan diijabah oleh Allah. Itu siangnya, belum lagi malamnya. Jadi dia anggap biasa saja. Jadi tidak mau melakukan hal-hal yang baik. Ya, gunakan hal-hal yang mubah yang berlebih-lebihan. Umpamanya dia tidur ya, sehari semalam sampai tidak sholat, tidak ini, dengan alasan lebih baik tidur, bahwa tidurnya orang beribadah itu, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah dan lain sebagainya. Terlalu pendek, terlalu picik pikiran orang yang seperti ini. Jadi dia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan waktu yang Allah berikan, yang Allah istimewakan ketika Ramadan ini masuk. Itu tipikal manusia yang keempat. Ya, kemudian yang terakhir, tipikal manusia yang merugi, sangat rugi adalah waliyadzubillah, dia tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Dia tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah di bulan Ramadan. Ya, dia tetap umpamanya dia melakukan mencuri, dia perzinahan, mabuk dan lain sebagainya. Bahkan kata dalam satu hadis dikatakan yang artinya kurang lebih sebagai berikut, orang yang masuk Ramadan, kemudian Ramadan berlalu tapi dosanya belum diampuni. Rafa anfu rajulin dakhala Ramadan fansalakha falam yughfar lahu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka, kata Rasulullah SAW, ketika celaka bagi seseorang, bagi laki-laki atau perempuan, masuk Ramadan
kemudian Ramadan berlalu, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan mana lagi kita akan minta ampun kepada Allah? Padahal pada bulan Ramadan ini betul-betul Allah membuka selebar-lebarnya. Betul-betul Allah menantang kepada para makhluknya untuk minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa sebesar apapun ketika dia bertobat kepada Allah, dipastikan dosanya akan diampunkan, apalagi ketika dia bertobat minta ampun kepada Allah di bulan yang penuh dengan ampunan seperti ini. Ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menghindar dari tipikal atau sifat 5 manusia yang saya sebutkan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan inayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi sosok manusia yang diharapkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berlalu Ramadan, masuk bulan Syawal, pada bulan-bulan berikutnya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.